Banyak orang tua tidak sadar bahwa anak-anak adalah peniru paling ulung. Mereka belajar bukan dari nasihat, tetapi dari apa yang mereka lihat setiap hari di rumah. Namun sayangnya, banyak orang tua hari ini tanpa sadar justru memberikan pengaruh yang kurang baik di rumah. Ada yang mudah marah, membentak, berkata kasar, menunda sholat, atau menunjukkan kebiasaan buruk seperti malas, menunda-nunda, hingga sibuk dengan HP sepanjang waktu. Banyak kebiasaan buruk yang justru datang dari orang tua sendiri. Ada orang tua yang berkata kasar, membentak, menghina, mencaci. Lalu heran ketika anak tumbuh menjadi pribadi yang keras, kasar, dan suka berbicara buruk kepada teman-temannya. Ada orang tua yang melalaikan sholat, atau bahkan tidak sholat sama sekali, tapi berharap anaknya rajin mengaji, rajin ibadah, dan taat pada agama. Bagaimana anak mau taat jika contoh di rumah justru sebaliknya? Ada orang tua yang merokok dan tidak sadar bahwa asap dan perilakunya diperhatikan anaknya. Anak tumbuh besar dan mulai ikut merokok. Lalu orang tua marah, padahal ia sendiri yang memperlihatkan kebiasaan itu bertahun-tahun. Ada pula orang tua yang sibuk scrolling HP, larut dalam dunia digital, hingga tidak punya waktu mendengarkan cerita kecil anaknya. Lama-lama anak berpikir bahwa perhatian bisa digantikan oleh layar, dan mereka pun tumbuh dengan kebiasaan yang sama. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis ini menegaskan, orang tua adalah faktor terbesar pembentuk karakter anak. Jika kita ingin anak menjadi baik, maka kebaikan itu harus berawal dari kita. Karena itu, jika kita tidak ingin anak terbiasa berkata kasar, maka hentikan kata-kata buruk di rumah. Jika kita ingin anak rajin sholat, kitalah yang harus bersegera ketika azan berkumandang. Jika kita ingin anak tidak merokok, maka tinggalkan rokok dan jadilah teladan kesehatan bagi mereka. Jika kita ingin anak sopan, jujur, sabar, dan berakhlak baik, maka kita harus menghadirkan sifat-sifat itu terlebih dahulu dalam diri kita. Solusinya sederhana, namun bermakna. Jika kita ingin anak benar, orang tuanya harus benar dulu. Kita tidak bisa menuntut anak menjadi baik, sementara rumah memberikan contoh-contoh yang buruk. Mulailah memperbaiki diri secara perlahan. Tahan lisan dari kata-kata kasar. Jauhi kebiasaan buruk. Jaga ibadah, sholat tepat waktu, dan tunjukkan bahwa Allah adalah prioritas dalam hidup. Dan yang terpenting, hadirkan perhatian, tatapan, dan waktu untuk anak-anak kita. Anak tidak butuh orang tua sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang berproses, bertaubat, dan berusaha memperbaiki diri setiap hari.